Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya Muhammad Hayakal akan segera menyampaikan ragam informasi Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim edisi kali ini. Segera kita akan ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur akan melaksanakan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-54 dan Festival Seni Qasidah. Untuk memeriahkan acara tersebut digelar pawai ta'aruf yang diikuti lebih dari 800 orang peserta. Pawai ta'aruf dalam menyambut Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-54 serta Festival Seni Qasidah atau FSQ tingkat Kecamatan Mentau Baru Ketapang dilaksanakan di kawasan Masjid Nurul Iman Sampit pada Kamis 23 Februari. Peserta pawai ta'aruf yang berjumlah lebih dari 800 orang peserta tersebut dilepas oleh Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati. Para peserta berasal dari sejumlah sekolah atau madrasah di Kecamatan Mentau Baru Ketapang, serta kelompok ibu-ibu pengajian. Pawai ta'aruf dilaksanakan untuk memeriahkan dan menyemarakan kegiatan MTQ tingkat kecamatan. Dalam pawai ini, para peserta mengikutinya dengan melintasi sejumlah ruas jalan yang ada di Kecamatan Mentau Baru Ketapang. Camat Mentau Baru Ketapang Edi Hidayat Setiadi menyebut MTQ dan FSQ tingkat kecamatan akan dilaksanakan sebaik mungkin sehingga mampu menghasilkan juara yang berkualitas untuk nantinya dikirim mewakili kecamatan mengikuti ajang serupa di tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Kita melaksanakan rangkaian kegiatan yang di awal, yaitu melaksanakan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf ini tadi diikuti oleh peserta kurang lebih 800-an orang. Pesertanya dari sekolah-sekolah yang ada, kemudian dari ibu-ibu pengajian, dari kelompok-kelompok yang lain juga, tadi banyak sekali. Kita melaksanakan MTQ tingkat Kecamatan Mentau Baru Ketapang. Kita berusaha melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya sehingga harapannya nanti kita mendapatkan hasil ataupun juara-juara orang-orang memang yang terbaik di cabangnya masing-masing. Sehingga nanti ketika kita mengikuti MTQ di tingkat kabupaten, yang insya Allah tahun ini akan dilaksanakan di Kecamatan Paranggian. MTQ akan kita laksanakan tanggal 24 malam, hari Jumat malam Sabtu. Kemudian penutupan tanggal 27 malam, hari Senin malam Selasa. Untuk ini persiapan mengikuti MTQ kabupaten, apa yang mungkin akan dilaksanakan? Ya, untuk persiapan di kabupaten, salah satu yang kita laksanakan yaitu seperti yang kita laksanakan hari ini. Kita melaksanakan MTQ tingkat Kecamatan Mentau Baru Ketapang. Kita berusaha melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya sehingga harapannya nanti kita mendapatkan hasil ataupun juara-juara orang-orang memang yang terbaik di cabangnya masing-masing. Sehingga nanti ketika kita mengikuti MTQ di tingkat kabupaten, yang insya Allah tahun ini akan dilaksanakan di Kecamatan Paranggian, itu kita perwakilan Kapilah Kecamatan Mentau Baru Ketapang bisa menampilkan yang terbaik dan bisa berhasil menjadi atau mempertahankan predikat sebagai juara umum seperti yang sudah kita laksanakan tahun-tahun kemarin. MTQ dan FSQ tingkat Kecamatan Mentau Baru Ketapang dilaksanakan selama 4 hari, dimulai dari hari Jumat 24 Februari malam hingga Senin 27 Februari malam. Kegiatan keagamaan itu dipusatkan di kawasan Masjid Nurul Iman, Jalan Pelita Timur Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur bersama Yayasan Kemala Bayangkari setempat menggelar pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta pembagian sembako gratis
Kegiatan dalam memperingati hari jadi ke-43 tahun Kemala Bayangkari ini disambut antusias segenap warga. Bakti sosial bertajuk Yayasan Kemala Bayangkari Peduli dilaksanakan di halaman Polres Kota Waringin Timur pada Kamis 23 Februari pagi. Kegiatan dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-43 tahun Kemala Bayangkari. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan, bakti sosial dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat lanjut usia. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan serta pemberian susu dan vitamin gratis bagi ibu hamil dan balita guna mendukung upaya penanganan stunting. Termasuk pembagian sembako gratis berupa beras bagi masyarakat kurang mampu yang belum terjangkau bantuan sosial. Ditargetkan, kegiatan bakti sosial yang dilakukan ini dapat menjangkau sebanyak 300 orang penerima manfaat. Hari dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Kemala, kita mendukung dan menindaklanjuti program-program dari pemerintah, juga dari pengurus daerah untuk membantu penanganan masyarakat miskin, khususnya yang masih belum terjangkau oleh bantuan-bantuan sosial. Hari ini kita mobilisasi untuk menerima bantuan dan juga mendukung program penanganan stunting yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah dan juga didukung oleh Polri dan Yayasan Kemala Bayangkari. Jadi kegiatan hari ini yang pertama ada pengobatan gratis yang disupport oleh Dokes Polres dan juga dari Dinas Kesehatan. Dan juga ada pemberian sembako untuk masyarakat kita yang masih kekurangan atau masih miskin. Dan juga ada pemberian vitamin dan susu untuk penanganan program stunting. Kegiatan bakti sosial ini disambut antusias warga. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sebab manfaatnya cukup besar dan dapat langsung dirasakan masyarakat. Oh, senang aja, antusias Mas ya. Soalnya ini bagus, kami dapat pelayanan terbaik di sini. Iya, gratis. Hari ini saya kan berhubung saya hamil, ada pelayanan pemeriksaan kehamilan, terus sama bayi saya ini juga balita. Kalau sekarang sih sudah baik ya, sangat baik, sangat membantu lah bagi kami masyarakat. Ya kedepannya semoga terus berlanjut. Itu aja. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari dan akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lainnya. Adapun HUT Yayasan Kemala Bayangkari jatuh pada tanggal 23 Mei mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Di lain sisi, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur musnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari 30 orang tersangka dan barang bukti sabu seberat 272,9 gram itu diselundupkan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Kalimantan Barat hingga Pulau Jawa. Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan di halaman Polres Kota Waringin Timur pada Kamis 23 Februari pagi. Pemusnahan yang disaksikan langsung para tersangka dipimpin oleh Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani. Barang bukti sabu yang saat itu dimusnahkan berjumlah seberat 272,9 gram. Sebelum dimusnahkan, terlebih dahulu dilakukan pengujian sampel sabu secara acak oleh Laboratorium Kesehatan daerah setempat. Sabu yang dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan cairan zat kimia itu didapat dari 30 orang tersangka. Mereka ditangkap polisi dalam waktu periode tanggal 1 hingga 23 Februari 2023. AKBP Sarpani menyebut dari puluhan pelaku yang berhasil diamankan, sebagian diantaranya saling keterkaitan dan berada dalam satu jaringan yang sama. Barang bukti sabu yang dimusnahkan ini diselundupkan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain dari wilayah Kalimantan Barat melalui jalur darat, ada juga dari Pulau Jawa termasuk Jakarta yang diselundupkan melalui jalur laut. Dari 30 orang
yang sudah kita ungkap, sebagian ada yang memang mereka satu jaringan dari pengedar sampai dengan penjual dan mengarah ke bandar. Tetapi ini masih membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Hasil mapping ini berasal dari Jakarta ada, dari Kalimantan Barat ada, dari Pulau Jawa ada. Jadi jaringan semuanya sudah tersebar, tapi kita sudah mendatakan dan mudah-mudahan ini bisa kita atasi. Di hasil penyelidikan itu dari jalur laut dan jalur darat. Untuk sementara kedua jalur itu yang paling dominan sebagai jalur peredaran narkoba di wilayah Kotim. Kapolres menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dalam memberantas kasus penyalahgunaan narkoba dan tidak tebang pilih dalam menindak pelaku. Namun begitu, dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pemberantasan narkoba dapat berjalan maksimal. Masud Badarudin, Hayat TV. Kawasan perumahan Wengga Metro Muara RT 5 RW 2 Kelurahan Bamang Barat menjadi wakil dari Polda Kalimantan Tengah guna mengikuti lomba kampung tertib lalu lintas tingkat nasional melalui penilaian oleh Korlantas Mabes Polri pada Kamis 23 Februari lalu. Sebagai wakil dari Polda Kalimantan Tengah, kegiatan pada Lomba Kampung Tertib Lalu Lintas Tingkat Nasional di kawasan perumahan Wengga Metro Muara RT 05 RW 02 Sampit ini dilakukan penilaian langsung oleh Kasdikpen Subdirektorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Keamanan dan Keselamatan atau Subdit-Dikmasdit Kamsel Korlantas Mabes Polri AKBP Arif Bahtiar beserta jajarannya. Sembari melakukan pemantauan pada setiap sudut dari berbagai sarana yang merupakan unsur penilaian pada Lomba Kampung Tertib Lalu Lintas ini, AKBP Arif Bahtiar berharap ke depan masyarakat di wilayah ini sebagai pelopor bagi warga lainnya dalam menanamkan kesadaran untuk semakin tertib dalam budaya berlalu lintas. Dia menilai pelaksanaan Kampung Tertib Lalu Lintas di perumahan Wengga Metro Muara RT 05 RW 02 Bamang Barat ini baik dari segi koordinasi maupun komunikasi antar seluruh elemen sudah sangat baik. Sehingga dengan berbagai kelengkapan sarana maupun komitmen warga mendekati kesimpulan dengan baik. Dari yang kami lihat, baik pelaksanaan komunikasi dan koordinasinya sangat luar biasa, sangat baik, sehingga apa yang dipersiapkan untuk kelengkapan Kampung Tertib Lalu Lintas ini mendekati kesimpulan dengan baik. Mengenai rambunya, marka, penerangan jalan, kemudian ketertiban dari warga, sudah ada komitmen warga tetap tertib berlalu lintas. Sementara itu menurut tokoh masyarakat setempat Bambang Nugroho menyatakan kesiapan wilayahnya guna mengikuti lomba tingkat nasional ini berkat koordinasi yang baik antara Satlantas Polres Kotim dan Dishub setempat termasuk dukungan penuh warga. Harapan kami semoga setelah ada penilaian tadi dari Bapak Korlantas Mabes Polri, beliau sangat simpati dengan keadaan kita di sini. Saya simpati kegiatan kita di sini bahwa kerjasama yang baik antara warga dengan tim Satlantas Kotim dengan Dishub Kotim sehingga terjadilah persiapan yang kita cukup ya. Saya kira cukup beberapa hari aja mempersiapkan ini karena ini dari hasil lomba yang kemarin. Nah, harapan kami semoga pada tingkat lomba tertib lalu lintas nasional kami berharap bisa mendapatkan juara. Menurut Bambang yang juga dikenal sebagai advokat atau pengacara handal di Kalteng ini meyakini wilayahnya akan memperoleh prestasi terbaik minimal masuk 10 besar pada Lomba Kampung Tertib Lalu Lintas tingkat nasional tahun 2023 tersebut. Nurmansa, Hayat TV.
Kabar membahagiakan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur meraih penghargaan dengan nilai tertinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2022 di Kalimantan Tengah. Berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia yang diselenggarakan pada Senin 20 Februari 2023. Haliki Nur dengan bangga mengungkapkan berkat kerja keras dan tekad seluruh aparatur daerah, Pemkab Kotim menjadi yang terbaik di Kalteng sehingga meraih penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik se-Kalteng dari Ombudsman Pusat melalui Ombudsman Perwakilan Kalteng. Haliki Nur menjelaskan, Kotim mendapatkan penghargaan tersebut setelah memperoleh nilai standar proses dan output yang cukup tinggi. Secara standar dan persepsi, masyarakat sudah memiliki nilai positif, yang artinya secara umum pelayanan publik di Kotim sudah masuk kategori zona hijau dengan nilai kisaran 80,27. Meski demikian, untuk nilai input yang terkait dengan kompetensi perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, masih ada beberapa indikator yang masih kurang sehingga diinstruksikan tahun 2023 agar diperbaiki. Tegas Haliki Nur. Walaupun begitu, kita tahu masih ada beberapa indikator yang masih kurang. Sehingga tadi saya instruksikan pada penilaian tahun 2023 nanti agar indikator yang masih belum baik itu supaya diperbaiki. Karena harapan kita akan, ini sudah mewakili Kalimantan Tengah kita, tapi harapan kita nanti kita yang terbaik di tingkat nasional. Dan itu bukan hal mustahil kalau dengan tekad kita semua bekerja ikhlas, keras dan tuntas bisa. Haliki Nur juga meminta seluruh jajarannya untuk bekerja dengan semangat tinggi dan selalu ramah melayani ketika ada instansi lain seperti Ombudsman yang datang untuk melakukan penghakiman kinerja. Sampaikan apa saja yang sudah dilakukan dan kalau ada yang kurang, ini sebagai bagian dari koreksi untuk perbaikan ke depannya. Jadi nasional di atas 90. Normansa, Hayat TV. Karena bukan hanya itu tadi. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saatnya kita bergeser ke kabupaten tetangga Kota Waringin Barat. Seorang oknum guru agama di salah satu SMP yang berada di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ditangkap polisi
karena melakukan pencabulan kepada seorang siswi yang masih di bawah umur. Seorang oknum guru agama di salah satu SMP yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, ditangkap polisi karena melakukan pencabulan kepada seorang siswi yang masih di bawah umur. Sebagai guru agama, perbuatan WRN 43 tahun tidak layak untuk ditiru dan dijadikan panutan. Guru yang seharusnya bisa mengayomi anak didiknya, lelaki asal Ambon ini, justru melakukan perbuatan bejat dan asusila terhadap siswinya yang masih duduk di bangku SMP. Parahnya, aksi bejat tersangka WRN dilakukan sebanyak 5 kali, yakni sejak September 2022 hingga Januari 2023. Pencabulan tersebut dilakukan tersangka ketika kondisi ruangan sekolah dalam keadaan sepi. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono dalam press release Kamis 23 Februari mengungkapkan bahwa tersangka merupakan tenaga pengajar berstatus ASN. Kapolres menceritakan pencabulan bermula saat tersangka WRN memanggil korban untuk menyapu ruangan. Selang beberapa saat, tersangka tiba-tiba memeluk korban dari belakang karena tertarik dengan korban. Korban sempat menolak. Sergapan tersangka semakin kuat hingga membuat korban tak berdaya dan menuruti kemauannya. Korban lantas dicabuli tersangka dan setelah itu guru agama ini memberikan korban uang tunai dengan tujuan agar korban tidak menceritakan hal yang dialaminya kepada orang lain. Kejadian terungkap setelah orang tua korban mendengar bahwa korban mengalami perbuatan cabul dari teman korban. Ini tuh ada jelas ya, ada pemaksaan di mana korban yang tidak tahu menahu kan langsung disergap dari belakang, ya, sergap di belakang, dipaksa diciumi sampai dengan diputarbalikan untuk melakukan oral ya terhadap pelaku. Alat kelamin yang sudah di celana tersangka itu diturunkan ya, ada pemaksaannya dan ada unsur intimidasinya ada di sana, dan ada tipu muslihatnya dengan memberikan uang dengan sejumlah uang untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Ya. Saat ini tersangka sudah berhasil diamankan dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengamankan barang bukti yaitu baju dan pakaian dalam korban, baju seragam ASN dan handuk. Tersangka diancam pasal 82 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Muhammad Nasihin, SBTV. Ribuan wisatawan asing WNA berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting setiap tahunnya. Diperkirakan terjadi perputaran uang hingga puluhan miliar dari para wisatawan yang ada di wilayah Kumai dan juga Kota Waringin Barat. Taman Nasional Tanjung Puting atau TNTP merupakan taman nasional yang terletak di Semenanjung Barat Daya, Kalimantan Tengah. Tepatnya di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. TNTP ini merupakan surga habitat bagi orang utan Kalimantan, juga merupakan tempat konservasi orang utan terbesar di dunia. Selain sebagai taman nasional, Tanjung Puting juga merupakan cagar biosfer bagi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Kunjungan wisatawan asing ke Taman Nasional Tanjung Puting pada tahun 2022 ada peningkatan drastis dibanding tahun 2021, di mana saat itu masih berstatus pemberlakuan PPKM COVID-19. Puncak kunjungan warga negara asing terjadi pada bulan Agustus 2022. Menurut Ketua Himpunan Pariwisata Indonesia atau HPI Provinsi Kalimantan Tengah, Yomi Kamale menjelaskan,
Kunjungan wisatawan asing ke Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai tercatat lebih dari 18.000 wisatawan selama tahun 2022. Sedangkan untuk wisatawan lokal sendiri, 6.646 wisatawan selama tahun 2022. Dengan kedatangan WNA tersebut, diprediksi 70 miliar lebih uang yang beredar di masyarakat per tahunnya. Multiplayer efeknya sangat luar biasa, di antaranya penyerapan tenaga kerja, uang yang beredar di masyarakat, dan image daerah yang dibentuk melalui pariwisata. Berharap ada perhatian lebih terhadap pariwisata, khususnya di Kecamatan Kumai. Yang mana di Kumai kita ada Taman Nasional Tanjung Puting, yang mana ini menyumbang wisatawan asing terbesar yang datang ke Kalimantan. Nah, untuk tahun ini aja kita kurang lebih ada 18.000 wisatawan asing. Yang mana kalau kita asumsikan satu wisatawan itu mengeluarkan uang 4 juta, nah itu otomatis ada sekitar 70 sekian miliar uang yang beredar di masyarakat. Dan ini multiplayer efeknya sangat luar biasa. Nah, makanya dan Kumai juga terkait dengan pelabuhan. Kenapa ini penting? Karena Pelabuhan Kumai juga adalah pelabuhan pertama yang disandari kapal pesiar yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi apalagi tahun ini kita sudah nih tanggal beberapa kemarin itu baru disandari oleh kapal asing, kapal pesiar, dan ini dalam waktu dekat juga akan disandari lagi. Nah, jadi alangkah baiknya perhatian pemerintah akan lebih gitu kan terhadap pariwisata, karena ini gerbangnya, karena pariwisata ini image suatu daerah, pembangunan, keamanan, keindahan itu ada di situ. Berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting akan memberikan pengalaman yang berharga dan tak terlupakan, membuat kita semakin bijak dan dapat berteman dengan alam karena kita dapat menyaksikan habitat asli hewan endemik yang terancam punah di Indonesia. Jamri, SBTV. Dan berakhir sudah tugas kami menyampaikan informasi di Jurnal Kotim edisi kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.